Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa kita yang masih bisa mengikuti salat jamaah subuh adalah suatu kesyukuran besar. Kenapa? Karena menghadiri salat jamaah subuh 2 kali lipat keutamaan menghadiri salat jamaah isya. Lebih kedua alat birna sepanjang isya nampak pada alat birna sepanjang gereja masuk. Bukan hanya itu saja, setidak-tidaknya ada 3 hal yang menjadi keistimewaan salat jamaah subuh. Pertama ini tadi, dari seluruh 5 salat kita telah ketahui bahwa menghadirinya adalah melebihi daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Tetapi untuk salat jamaah isya ada nilai plusnya dibanding yang lain, di mana Rasulullah mengatakan man hadara salatul isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang menghadiri salat jamaah isya maka ia dinilai salat setengah malam. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau salat jamaah isya nanti ini yang kena Lailatul Qadar. Tetapi siapa yang menghadiri salat jamaah subuh, wa man hadara salata subuh fi jama'atin, siapa yang menghadiri salat jamaah subuh fa ka'annama shalla al-lailatul qadar, maka ia dinilai salat semalam suntuk, semalam penuh. Jadi kalau malam-malam di mana kita ikut salat jamaah isya plus salat jamaah subuh berarti 1,5 malam salat. Kalau itu kan ada Lailatul Qadar, maka berarti asifana luar biasa. Yang kedua, keistimewaan salat jamaah subuh ialah salat sunatnya itu juga salat sunat yang paling tinggi nilainya dibanding dengan semua salat sunat yang lain. Salat sunat pas sepi watue supaya sunat pas sepi watuna supaya subuh ya turun kami namakan kena dibandingi si bawah supaya sunat pas sepi watuna supaya lainnya. Dan untuk ketahui itu, mari dengarkan apa yang saya sampaikan, bahwa salat sunat yang paling mudah kita lakukan ialah salat sunat rawatib pas sepi watue. Kenapa? Karena itu tidak sengaja kita berwudu untuk dia, kita berwudu untuk salat fardu. Tetapi karena kita punya kesempatan, ya kita lakukan apa yang kita ketahui. Nah, untuk itu kita perlu tahu berapa sebenarnya salat sunat pas sepi waktu itu yang dapat kita lakukan, dan mana-mana yang kita pilih kalau sekiranya kita terbatas waktu. Salat sunat rawatib itu ada 2 macam. Ada yang disebut salat sunat muakkadah, salat sunat yang
ditegaskan melakukannya, ada juga yang termasuk golongan salat sunat gairu muakkara yang tidak terlalu ditegaskan, tetapi tidak kurang nilainya. Yang masuk golongan pertama ini ada sebanyak 12, dan yang masuk golongan kedua juga sebanyak 12. Jadi kalau kita mau lakukan semuanya, itu berarti 12 tambah 12 sama dengan 24. Mana yang 12 yang ditekankan untuk melakukannya? Ini berada dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melakukan 12 rakaat salat sunat dalam setiap hari, dibangunkan baginya istana dalam surga. Masya Allah, ya benar nih, biasanya mundur istana. Siapa melakukan 12 rakaat salat sunat dalam sehari, dibangunkan baginya istana dalam surga. Mana itu 12? Silakan itu. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi di sini 4 sebelum duhur, 2 sesudahnya, tidak ada disebutkan sebelum asar dan sesudahnya. Untuk maghrib hanya disebutkan 2 sesudahnya, tidak ada sebelumnya. Sama dengan isya. Untuk subuh 2 sebelumnya, tidak ada sesudahnya. Namun perlu kita memahami, hadis ini tidak membatasi salat sunat, hanya mengatakan siapa melakukan ini paket 12, dia mendapatkan istana. Siapa melakukan dengan 12, dia mendapatkan istana. Tidak mengatakan salat sunat itu sebanyak 12. Maka terkadang ada masjid yang tidak memberikan kesempatan orang melakukan salat sunat yang tidak disebutkan di sini. Umpamanya, ada masjid yang tidak memberikan kesempatan orang untuk salat sunat sebelum maghrib karena tidak ada disebutkan di sini. Padahal hadis ini sekali lagi saya katakan tidak membatasi jumlah salat sunat, hanya mengatakan siapa melakukan ini dia mendapatkan ini. Selain daripada itu, ada hadis yang bersifat umum, ada juga hadis yang bersifat khusus masing-masing salat. Contoh yang bersifat umum, Rasulullah mengatakan baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Di antara setiap azan dan qamat ada salat. Di antara setiap azan dan qamat ada salat. Nabi mengulangi 3 kali untuk menegaskan kepada kita, di antara setiap azan dan qamat ada salat. Pertanyaan sekarang, adakah azan dan qamat salat asar? Ada, berarti ada salat sunat di situ. Adakah azan dan qamat salat maghrib? Ada, berarti ada salat sunat di situ. Adakah azan dan qamat untuk salat isya? Ada, berarti ada salat sunat di situ. Berarti sudah boleh kita melakukan salat sunat di sini. Di samping ini ada lagi hadis-hadis yang memang menunjukkan secara tersendiri. Contohnya, untuk salat asar yang tadi tidak masuk dalam paket 12. Setidak-tidaknya saya menemukan 3 hadis yang menunjukkan adanya salat sunat sebelum asar. Namun ketiga-tiganya ini menunjukkan 4 rakaat. Jadi kalau kita lakukan, upayakan melakukan 4 rakaat, 2-2. Pertama, ada ucapan Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah menurunkan rahmat kepada seseorang yang melakukan 4 rakaat sebelum asar. Artinya apa? Kita didoakan oleh Rasulullah mendapatkan rahmat. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan, barang siapa melakukan 4 rakaat sebelum asar,
maka ia diharamkan tubuhnya masuk neraka. Weh, hebat tuh ya. Yang ketiga, ada hadis yang mengatakan siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum asar dibangunkan buatnya istana dalam surga. Banyak dia sebelum itu tanda kami. Kalau ada yang mengatakan kenapa ada di sini, ada juga di sana, itulah tanda kemahamurahan Allah kepada hambanya. Jangan sampai Anda tidak bisa melakukan ini masih ada alternatif yang bisa kita lakukan. Lalu sesudah asar, baik sesudah asar maupun sesudah subuh tidak ada salat sunat. Pertama, tidak ada salat sunatnya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan la salata ba'dal fajri, ada juga hadis yang mengatakan la salata ba'da salati subhi hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'dal asri hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada salat sesudah salat subuh sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Berarti setelah matahari terbit sudah ada salat. Dan tidak ada salat sesudah salat asar sampai matahari terbenam masuk maghrib. Tetapi ini tidaklah mengingkari dengan mengatakan tidak ada sama sekali. Yang jelas tidak ada salat sunatnya. Tetapi ada pengecualiannya. Yang mana pengecualiannya? Maksudnya yang mana boleh dilakukan sesudah salat subuh sebelum matahari terbit, dan yang mana yang boleh dilakukan sesudah salat asar sampai matahari terbenam. Yang pertama ialah salat yang terlebih dahulu penyebabnya. Mana salat yang terlebih dahulu penyebabnya? Umpamanya ada salat yang ketinggalan, bisa kita lakukan sesudah salat subuh, bisa kita lakukan sesudah salat asar. Dan ini terbukti pada Rasulullah. Pernah Rasulullah salat sunat sesudah salat asar. Yang pada Niki Benina ditegur sama istri beliau, salat apa ini? Kan tidak ada salat sesudah salat asar. Lalu apa kata beliau? Ini adalah salat sunnah dulu saya, yang tidak sempat saya lakukan tadi karena ada tamu. Coba lihat. Berarti lebih dahulu penyebabnya. Dan ini salat sunnah. Jadi sini kita mendapatkan pelajaran apa? Pertama, pelajaran bahwa saat mengkata salat tidak mengenal waktu larangan. Yang kedua, salat sunat pun boleh dikata kalau mau, tidak wajib karena hukumnya sunat. Mana lagi yang terlebih dahulu penyebabnya? Salat sunat wudu lebih oleh masjid Mina. Isunah tu mana sempadan dari kau lagi masjid sempadan sunat wudu. Kalau kita mau nambah-nambah terus pahala, nambah-nambah terus kredit poin kita. Jadi umpamanya kita mau ke masjid salat maghrib jam 5, umpamanya kita mandi di rumah, sudah itu kita wudu pakaian, kita boleh salat sunat wudu, tidak terlarang. Lebih dahulu wudunya baru salatnya sebelum kita berangkat ke masjid. Mana lagi salat dan terlebih dahulu penyebabnya? Salat jenazah lebih rioleh matinya sampai sepenyakitan. Makanya siapa ke tanah suci pasti menemukan di sana itu setiap waktu kita salat jenazah, setiap selesai salat fardu salat jenazah. Mana terkadang ada 2 kali, terkadang ada 3 kali.
tidak mengenal waktu larangan karena salat terlebih dahulu penyebabnya. Mana lagi ialah salat di Masjidil Haram. Jadi kalau setelah selesai salat subuh umpamanya ada orang yang salat, ya kemungkinan salah satu penyebabnya ini tadi. Boleh, karena ada hadis yang mengatakan, wahai anak cucu Abdul Muttalib, jangan kalian melarang orang seseorang untuk tawaf dan salat di sini. Kapan saja dia mau, baik siang maupun malam. Mana lagi? Ialah yang bersamaan penyebabnya. Ini tidak juga mengenal waktu larangan, artinya termasuk pengecualian. Contohnya salat sunnah tahiyat masjid, tidak masuk salat bersamaan penyebabnya. Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila di antara kalian ada yang masuk masjid, jangan duduk hingga ia salat 2 rakaat. Dan ini malah terjadi. Suatu ketika beliau lagi khutbah, ada seseorang sahabat masuk, langsung duduk karena pertimbangannya Nabi lagi sudah di mimbar. Saya wajib mendengarkan khutbahnya, lalu langsung duduk, tapi ternyata ditegur Nabi, berdiri kok salat. Masjid itu punya penghormatan, punya etiket. Kalau tidak masuk, etiketnya yaitu dengan salat 2 rakaat. Lalu yang tidak ada ialah pertama salat sunnahnya memang tidak ada. Kemudian yang kedua ialah yang di belakang penyebabnya, itu tidak boleh dilakukan. Mana yang di belakang penyebabnya? Salat sunnah safar, perjalanan. Nanti sesudah salat baru berangkat, baru berjalan. Ini berarti di belakang penyebabnya. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau kita mau musafir, setelah selesai salat subuh atau selesai salat asar, kita sudah mau berangkat, maka hanya zikirnya dan doanya yang dibaca baru berangkat, tidak salatnya. Lalu sesudah ini kita pindah ke salat sunat maghrib. Salat sunat maghrib tidak disebutkan 2 rakaat, tidak disebutkan sebelumnya, ada 2 rakaat sesudahnya. Ini masuk dalam kategori di antara setiap azan dan qamat ada salat. Begitu juga untuk salat sunat isya. Sesudah maghrib ada 2 rakaat masuk dalam paket, sesudah isya juga sama, dan untuk subuh 2 rakaat sebelum subuh, tidak ada sesudahnya. Nah, di antara salat sunat ini tadi ada yang Rasulullah sebutkan keutamaannya, ada yang tidak. Di antaranya, coba dengarkan. Kata Rasulullah, 4 rakaat sebelum duhur sama nilainya dengan salat tahajud. 4 rakaat sebelum duhur sama nilainya dengan qiyamul lail, salat malam. Iya, bata-bata kan, kamu bakal pakai di dole motor masuk pada perni. Mereka lakukanlah ini sampai bisa Anda jadikan teka-teki pada temannya. Apa dia? Toli masuk pada tahajud atau mereka ada mau untuk kundi? Tahu agak ya? Kayak gimana tarika ya? Nah sekali nama sepanjang tahajud ada mana untuk kundi? Ini yang barakah sebelum dulu. Ya, lakukanlah. Boleh 2-2, boleh 1 kali 4.
bertanam di pas si Andre, di pas Serang. Jadi ingat, salat sunat sebelum zuhur lakukan yang 4 kalau ada kesempatan. Biasa juga saya mendapatkan pertanyaan begini, bagaimana kalau kita masuk masjid mau melakukan salat tahiyatul masjid dan mau melakukan salat pas sepi betul, tetapi sudah mau kamar, sedih meniup bau, sisa satu yang bisa kita lakukan, yang mana yang kita lakukan? Dalam hal ini lakukanlah salat sunat rawatib ketika itu pas tahiyat masjidnya menggaung. Tahiyat masjid ini dilakukan apabila waktu senggang, ada waktu untuk melakukannya, dan tidak ada salat lain yang bisa dilakukan. Kalau waktunya sempit dan ada salat lain yang bisa dilakukan, lakukan yang itu, tidak usah tahiyatnya. Ketika itu otomatis tahiyatnya menggabung. Kenapa? Karena inti daripada tahiyat masjid itu ialah kita tidak boleh duduk kecuali salat yang membuat kita duduk. Jadi dengan salat apa saja kita lakukan itu sudah tergabung di situ tahiyat masjid. Hanya kalau waktunya longgang kita bisa buat sendiri. Tapi kalau waktunya sempit, gabungkan pada salat yang lain, otomatis dia masuk di situ. Hadirin hadirat, sekarang kita pindah ke salat sunnah subuh, Isya 2 rakaat sesudahnya. Tapi Isya ini bagus kalau kita lakukan 4 rakaat, ditambah 2. Dan untuk salat sunnah subuh hanya 2 rakaat sebelumnya, tidak ada hadis lain yang menyinggung itu. Nah, keutamaan-keutamaannya saya katakan tadi, ada di antara salat sunat ini disebutkan Rasulullah keutamaannya ada tidak. Yang disebutkan di antaranya tadi saya katakan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau dalam paket 12 disebutkan 4 sebelumnya, 2 sesudahnya, ditambah 2 di belakang menjadi 4 juga. Lain lagi nilainya. Nabi mengatakan siapa yang melakukan 4 sebelum zuhur dan 4 sesudahnya, Allah haramkan tubuhnya masuk neraka. Siapa melakukan 4 sebelumnya dan 4 sesudahnya. Kemudian untuk salat sunnah asar saya sudah sebutkan tadi. Setidak-tidaknya ada 3 keutamaan salat sunnah asar tadi, juga 4 rakaat. Salat sunnah asar ini boleh juga digabung, boleh juga dipisah, tapi lebih afdal kalau dipisah. Maka untuk itu, kalau kita melakukan salat sunat ini, zuhur, asar ini ternyata semuanya 4 rakaat kalau kita punya kesempatan. Maghrib hanya 2 sebelumnya, 2 sesudahnya. Yang sebelum maghrib tidak masuk dalam paket 12 tadi, hanya sesudahnya. Namun pertama masuk dalam kategori yang disebutkan Nabi ketika mengatakan di antara setiap azan dan qamat ada salat. Yang kedua, memang ada hadis-hadis lain yang menyebutkan adanya salat sunat sebelum maghrib. Saya sendiri ketemukan tidak kurang dari 5 hadis yang membuktikan adanya salat sunat sebelum maghrib. Oleh karena itu, bukankah suatu kehilafan bagi masjid yang tidak memberikan kesempatan kepada jamaah untuk salat sunat sebelum maghrib begitu selesai azan qamat? Apakah tidak pernah melihat hadis-hadis itu atau bagaimana? Padahal di antara hadis itu ada riwayat Bukhari Muslim, ditopang lagi dengan yang lainnya. Kalau ia memandang remeh 2 rakaat itu, sangat-sangat kita sayangkan. Kenapa?
betul 2 rakaat dalam sehari. Tapi bagaimana kalau sudah 1 tahun? 2 rakaat dalam sehari, tapi dalam setahun itu sudah 730 rakaat. Capek lah, no? Coba, kalau sudah ditinggalkan 730 rakaat, tidak terasa itu hanya 2 rakaat sehari, 2 rakaat sehari. Padahal setelah 1 tahun, bayangkan, bukankah itu suatu kerugian? Kuna salah ini si bawah 730 rakaat, nah salah yang itu dalam setahun. Bagaimana kalau 10 tahun? Baru ini salat sunnah sebelum maghrib. Lalu antara maghrib dan isya ada suatu salat sunat yang bagus kita lakukan kalau kita punya waktu. Ini namanya salat sunat awwabin. Jadi niatnya, saya berniat salat sunat awwabin 2 rakaat karena Allah. Saya berniat salat sunat awwabin 2 rakaat karena Allah. Apa makna awwabin? Awwabin artinya hamba-hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhannya. Atas si mata engkai memulele pak depe alena kimuan. Berapa rakaat? Minimal 4 rakaat, 6 rakaat, 20 rakaat, boleh lebih. Karena ada riwayat mengatakan pernah Rasulullah salat antara maghrib dan isya tidak berhenti sampai selesai, sampai masuk isya. Yang masyhur kita lakukan itu 6 rakaat. Bagaimana nilainya? Di antara hadis yang menyebutkan mengatakan siapa yang melakukan 6 rakaat antara maghrib dan isya tanpa diselingi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, maka itu dinilai ibadah 12 tahun. Baik, masih Pak Koya. Siapa melakukan 6 rakaat antara maghrib dan isya tanpa diselingi dengan bicara-bicara yang tidak baik, maka itu dinilai ibadah 12 tahun. Bogor mananya. Lalu salat sunat sebelum isya tidak ada dalam masuk pakai 12 sebelumnya, sesudahnya ada. Tapi karena kategori mengatakan di antara setiap azan dan qamat ada salat, kita lakukan 2 rakaat. Sesudahnya 2 rakaat ada masuk dalam pakai 12 sesudah isya. Tapi ditambah dengan 2 menjadi 4, punya keistimewaan tersendiri pula. Apa itu? Nabi mengatakan 4 rakaat sesudah isya sama nilainya dengan turunnya Lailatul Qadar. 4 rakaat sesudah isya sama nilainya dengan salat yang kamu lakukan pada malam turunnya Lailatul Qadar. Wadito pamajibat tepunya mengatakan apa? Aku jadi ya misalnya dalam malam kalau betul Lailatul Qadar, tahu apa ya? Iya tuh gak boleh dulu Lailatul Qadar ni. Kayak gini boleh tak dekat ya. Ini 4 rakaat sesudah isya. Jadi siapa yang melakukan ingat nanti malam. Ingat nanti malam, ya lakukanlah 4 rakaat sesudah salat isya. Lalu sesudahnya, ya sesudah isya kita pindah ke subuh. Saya lihat bahwasanya salat sunat subuh itu hanya 1 riwayat, yaitu mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik, lebih tinggi nilainya daripada engkau mendapatkan dunia bersama isinya. La ilaha illallah. Manjadihi al-malino. Inilah menunjukkan tingginya nilai salat sunat subuh itu. Bukan Makassar bersama isinya orang berlomba mau jadi wali kota, bukan Sulawesi Selatan bersama isinya orang berlomba mau jadi gubernur sudah pasang baliho. Bukan Indonesia bersama isinya sudah panas-panas membicarakan sekarang siapa calon presiden, tapi dunia bersama isinya. Jadi kecil semua itu.
Kecil semua itu. Orang bicara kecil itu. Saya selalu mendapatkan dunia bersama isinya lebih daripada itu yang saya dapatkan dengan melakukan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini lagi keistimewaan salat subuh, keistimewaan salat jamaahnya, keistimewaan salat sunatnya, dan yang ketiga ialah keistimewaan infaknya. Bagaimana keistimewaan infaknya? Karena itulah infak yang pertama didoakan malaikat dan didoakan oleh malaikat khusus. Kata Rasulullah, tidaklah terbit suatu hari kecuali Allah menurunkan 2 malaikat untuk berdoa. Masya Allah, hebat Nabi. Napa turun di buang 2 malaikat yang macam-macam mana berdoa. Mila doanya ini tahu tengkai berimpak, si batu tidak berimpak. Kata Rasulullah, tidaklah terbit suatu hari kecuali Allah menurunkan 2 malaikat untuk berdoa. Yang pertama berdoa dengan mengatakan apa? Allahumma timumfikan khalafah, Allahumma timumfikan khalafah, Allahumma timumfikan khalafah. Ya Allah, berikanlah penggantian kepada hamba-hambamu yang baru berimpak. Buang wiring ini papasele atamu engkai silarona kurang berimpak. Sementara malaikat yang kedua doanya Allah mati mumsikan talapa. Majak pak doang ya, malaikat padu ya. Buang wiring ini abirasan. Ia rohatamu, ia engkai semata alena diumparakan di dalam. Ya Allah, berikanlah kebinasaan hamba-Mu yang hanya mau berpegang sendiri. Dia punya rezeki, tidak mau berbagi. Makanya ya dalam Ramadan ini kita harus bagi, kita punya infak itu. Muncul daya tanah sesuai dengan kemampuan kita. Tak dosa punya tanah. Kemampuan kita di situ, tapi jangan kosong. Jangan kosong. Siapa tahu malam keberapa dunia terkadang ini kami sing bola dalam apa ini hadirin hadirat. Lalu selain daripada jadi sudah 3 ini, keistimewaan salat berjamaahnya, keistimewaan salat sunahnya, keistimewaan infaknya. Dan saya artinya husnutan kita-kita yang hadir subuh ini adalah pemenang Lailatul Qadar. Karena saya membaca isi hati kita ini semua adalah mereka yang sudah ikrar sigat terbe pasangkai keyot lalu. Sekarang sudah hari ke-27. Dan tadi malam saya katakan siapa yang memang bertahan dari awal sampai akhir, yakin pasti dapat, karena itu hanya berada di sini. Hanya berada di sini. Termasuk yang tidak hadir karena betul-betul berhalangan, itu juga dikasih sebagai hadiah dari Allah. Karena Tuhan mengatakan, hamba-Ku ini tidak hadir bukan karena maunya, bukan karena maunya, makanya saya tetap kasih sebagai hadiah atas ikrarnya untuk konsisten. Hadirin hadirat, lalu di antara salat sunat subuh tadi dengan salat subuhnya ada zikir-zikir yang bagus kita baca-baca. Zikir-zikir itu adalah penguat iman, adalah bagaimana kita betul-betul mendapatkan penjagaan dari Allah dan bagaimana Allah melonggarkan rezeki kita. Saya tadi baca itu, kalau ada waktu 10 menit
antara adzan dan qamat itu sudah cukup. Kita baca sampai selesai. Apalagi kalau umpamanya 15 menit lebih. Yaitu yang pertama kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang hidup kekal abadi. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang menegakkan segala urusan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Ini dibaca 40 kali. Saya dulu terima ini dari salah seorang Andre Gupta dari Makassar ini. Beliau itu termasuklah ulama senior di Makassar ini. Saya kira di sini banyak yang tidak kenal beliau itu. Beliau itu lebih senior daripada Andi Gupta, Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau itu namanya Andi Gupta Haji Muhammad Saleh Maktayang. Beliau tinggal di Jalan Diponegoro, tetapi sering ke Mangkosong. Itulah tahun 50-an. Dia sampaikan kepada kita jamaah bersama dengan santri-santri, kambo ena sepasio tepot. Ya tu tepot penting kan kau tu nama ada, karena kau tu nama loga, wanita tamu dikurang. Salah cedek buat ditelepon Sioli. Inilah pengikatnya. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta dibaca 40 kali. Kemudian yang kedua kita baca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, Al-Malikul Haq, Raja, penguasa yang benar-benar, Al-Mubin, yang nyata-nyata. Ini dibaca 100 kali. Kemudian yang ketiga, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala pujiannya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Astagfirullah, saya mohon ampunan dari Allah. Ini juga dibaca 100 kali. Ini adalah zikir untuk kerobalan rezeki. Kita bisa lihat, kita coba-coba lihat nanti dalam 1 bulan kalau kita amalkan ini apa yang terjadi pada kita. Dan terakhir selawat Nabi sebanyak 100 kali. Selawat Nabi sebanyak kita baca. Boleh kita baca yang saya sodorkan ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Saya anggap ini selawat yang ringkas tapi sempurna, pendek tapi sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kita membaca selawat, memohonkan kesejahteraan dan keselamatan bagi baginda Rasulullah, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, juga 100 kali. Ini antara azan dan iqamah. Nanti setelah selesai acara kita ini, kita tutup dengan salat duha 2 rakaat. Di mana keutamaannya mengatakan apa? Man hadara salatal fajr fi jama'ati. Siapa yang menghadiri salat
jamaah subuh. Siapa yang menghadiri salat jamaah subuh? Dalam riwayat lain mengatakan di masjid. Summa kana, kemudian sesudah dia salat subuh, ia duduk, tinggal duduk, yazkurullah, berzikir-zikir, baca-baca Quran atau tausiah seperti ini semua termasuk kategori zikir. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Jadi tidak lama. Tidak mengatakan sampai zuhur, apalagi mengatakan sampai asar. Hanya mengatakan sampai matahari terbit. Sekarang ini sudah tiba saatnya. Lalu apa kata Rasulullah? Summa salat raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Salat apa? Salat apa yang sudah boleh kita lakukan apabila matahari terbit? Itu salat duha. Berakhir waktunya sebelum tengah hari. Awal waktunya ketika matahari sudah terbit. Salat duha. Waktu terbit matahari itu namanya syuruk bahasa Arabnya. Waktu matahari terbit namanya syuruk. Hal ini menyebabkan salat duha yang dilakukan pada waktu matahari terbit boleh diberi nama salat isyraq, sesuai dengan waktunya, waktu matahari baru terbit. Jadi dengan niat salat isyraq oke, dengan niat salat duha oke. Salat duha ini waktu afdalnya apabila matahari telah panas. Apabila matahari sudah mulai panas, di situ waktu afdalnya. Dan ketika itu ada lagi namanya yang lain. Namanya yang lain kembali lagi bernama salat awabin. Salat hamba-hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Nabi memberi nama seperti itu. Nabi mengatakan salatul awabin idza rafadatil fisal. Salat awabin apabila anak unta sudah kepanasan batu-batu. Itulah menyebabkan ada masjid yang membedakan itu antara salat isyraq dengan salat duha. Sebenarnya itu salat isyraq adalah salat duha juga, hanya dilakukan pada waktu syuruk, maka diberi nama isyraq. Maka apabila sudah mulai naik matahari, disitulah waktu afdalnya, baru dikasih salat duha, jadi dipisahkan. Nah pada waktu afdalnya boleh diberi nama salat awabin, jadi menjadi 2 salat awabin. Antara maghrib isya tadi yang 6 rakaat yang masyhur dengan ini. Jadi kalau sudah tinggi matahari boleh dengan niat salat awabin, boleh tetap dengan niat salat duha. Artinya apa? Untuk salat yang pagi ini sejak matahari terbit sampai sebelum tengah hari boleh dengan satu niat, dengan salat duha saja oke, sudah oke. Lalu apa waktunya? Tentunya saya berniat salat duha 2 rakaat karena Allah. Kalau kebetulan kita jamaah, ya harus dicantumkan itu makmuman, harus ada makmuman, harus ada makacek imamnya. Tidak sah salat kita kalau kita ikut lalu tidak menyebutkan itu dalam hati minimal sebagai makmum. Ya, yang bagus dibaca yang ada duhanya seperti wasamsi wal duha yang tadi dibaca imam kita. Wa duha alam nasrah. Jadi kalau hafal wasamsi dengan waduha baguslah. Tidak hafal itu waduha dengan alam nasrah baguslah. Tidak hafal itu apa yang kita hafal. Tidak jadi masalah karena itu bukan wajib harus dibaca ini. Malah kata kita tidak membaca itu juga salat kita tetap sah, hanya kurang nilainya tapi tetap sah. Andai kata kita tidak membaca Pamupu, karena Pamupu itu hukumnya adalah sunnah. Dan sesudah itu kita akan zikir-zikir sedikit, kemudian ditutup dengan doa. Jadi kalau boleh, itu rekamannya jangan ditutup nanti kalau kita zikir-zikir sesudah duha. Dan nanti ini akan saya share, akan dipindahkan kepada pengurus masjid di sini. Kalau kita mau rekam, dipindahkan kepada kita, mau di-share, dibagikan kepada jamaah yang ada nomor HP-nya sama-sama dengan dengan pengurus masjid di sini. Ya. Lalu bagaimana ketemuannya? Nabi mengatakan siapa yang
menghadiri sholat jamaah subuh, kemudian tinggal duduk berzikir-zikir sampai matahari terbit, kemudian salat duha 2 rakaat, maka itu diberikan nilai 1 haji plus 1 umrah yang sempurna. Ini di luar Ramadan. Kira-kira kalau Ramadan kita lakukan, apakah tidak mendapatkan penggandaan Ramadan? Tentu dengan keadilan Allah kepada hambanya pasti diberikan penggandaan, kelipatan pahala daripada apa yang kita lakukan. Tentu Tuhan tidak membedakan antara amalan yang lain dengan amalan ini, dengan mendapatkannya penggandaan berlipat-lipat ganda pahalanya. Hadirin hadirat, mari kita laksanakan yang terakhir ini dalam acara ibadah 3 in 1, salat jamaah subuh, zikir-zikir dengan duha 2 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.